Guncangan di pukul 9 saat nama April tersenggol dan bumi seolah berhenti berputar. Malam itu, atmosfer di studio Indosiar mendadak mencekam, sebuah ketegangan yang belum pernah dirasakan sepanjang sejarah Dangdut Akademi 7. Saat pembawa acara membacakan hasil voting akhir, sebuah kenyataan pahit menghantam layar kaca. April Cirebon, sang mutiara dari Pantura, dinyatakan tersenggol di posisi juara 3. Seketika, jagat maya meledak dalam protes dan kesedihan yang tak terbendung. Suasana studio yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap, hanya menyisakan isak tangis yang tertahan dari para penonton. April, gadis kecil berusia 14 tahun itu, hanya bisa menunduk dalam diam, membiarkan air mata jatuh membasahi panggung tempat ia pernah berdiri dengan gagah membawa nama Cirebon. Tidak ada yang menyangka bahwa angka voting akan sekejam itu pada talenta sebesar dirinya. Namun, di balik kekalahan formal tersebut, ada getaran emosional yang jauh lebih besar. Tersenggolnya April bukan dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai awal dari sebuah gelombang simpati nasional. Publik tidak terima melihat bakat yang begitu tulus harus terhenti langgahnya hanya karena angka. Momen tersenggolnya April menjadi titik balik di mana seluruh mata tertuju pada sosoknya, bukan lagi sebagai peserta lomba, melainkan sebagai sosok yang paling dicintai oleh jutaan pasang mata. Tangis April malam itu bukan hanya tangis kekalahan, melainkan tangis seorang anak yang merasa gagal memberikan piala terbaik untuk ibunya. Tanpa ia sadari bahwa di detik itu juga ia telah memenangkan hati seluruh rakyat Indonesia secara mutlak. Sabda Ibu Harsiwi, "Kamu bukan juara 3, kamu juara di hati Indosiar." Di tengah duka yang mendalam saat April berdiri di ujung panggung, sebuah momen bersejarah terjadi yang belum pernah disaksikan dalam kompetisi manapun. Ibu Harsiwi Ahmad, sosok bertangan dingin di balik kesuksesan Indosiar, tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan mata yang merah menahan haru. Beliau tidak bisa tinggal diam melihat talenta sebesar April harus pulang dengan kepala tertunduk. Dengan suara yang gemetar namun penuh otoritas, beliau memberikan sabda yang langsung membungkam keraguan publik. "April, kamu bukan sekadar juara 3 di mata kami. Kamu adalah juara di hati Indosiar, juara di hati saya, dan juara di hati jutaan orang." Pernyataan spontan ini seolah menjadi pelipur lara yang sangat mujarab. Ibu Harsiwi mengakui bahwa sistem voting adalah aturan, namun kualitas bintang April melampaui segala angka yang tertera di layar. Beliau memberikan jaminan bahwa pintu Indosiar akan selalu terbuka lebar dan karir April baru saja dimulai di titik terendah tersebut. Ucapan ini bukan sekadar penghiburan, melainkan sebuah kontrak batin antara stasiun televisi terbesar dengan seorang talenta desa yang memiliki jiwa raksasa. Studio langsung bergemuruh dengan tepuk tangan berdiri, sebuah penghormatan terakhir yang justru terasa seperti perayaan kemenangan. Kata-kata Ibu Harsiwi menjadi jimat keberuntungan, yang mengubah air mata April menjadi keyakinan baru bahwa esok hari akan ada panggung yang jauh lebih megah menantinya. Fenomena honor melejit. Juara 3 dengan nilai jual diva utama. Keajaiban sesungguhnya justru terjadi setelah lampu panggung DA7 resmi dipadamkan. Banyak yang mengira bahwa sebagai juara ketiga, April akan berada di bawah bayang-bayang sang juara pertama dan kedua. Namun, pasar hiburan memiliki logikanya sendiri. Nama April Cirebon mendadak menjadi komoditas paling diburu oleh para penyelenggara acara di seluruh penjuru tanah air. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa honor manggung April melonjak drastis ke angka yang sangat fantastis, melampaui kenaikan wajar bagi seorang pendatang baru. Permintaan tampil mengalir tanpa henti, mulai dari acara pemerintahan hingga konser rakyat di berbagai daerah. Para promotor berani menawarkan angka yang melesat jauh karena mereka menyadari satu hal. April memiliki daya tarik massa yang luar biasa. Ia bukan sekadar penyanyi. Ia adalah sebuah fenomena emosional yang mampu mendatangkan ribuan orang hanya untuk mendengar suaranya secara langsung. Inul Daratista bahkan menyebut fenomena ini sebagai sesuatu yang langka dalam industri dangdut. April membuktikan bahwa di dunia hiburan, posisi di atas panggung final memang penting. Tetapi karakter, kerendahan hati, dan aura panggung yang tulus jauh lebih menentukan nilai ekonomi seorang artis. Lonjakan honor ini menjadi bukti nyata bahwa publik telah memilih April dengan cara mereka sendiri, menjadikannya juara rakyat yang nilai jualnya kini setara dengan jajaran diva papan atas Indonesia. Bakti tanpa batas, rahasia di balik istana mewah untuk orang tua. Di tengah gelombang kekayaan yang mendadak menghampiri, banyak orang berspekulasi tentang apa yang akan dilakukan April dengan uang miliaran rupiah hasil honornya. Apakah ia akan membeli mobil sport, perhiasan mewah, atau barang-barang branded yang sedang tren? Namun April kembali menunjukkan kelasnya sebagai manusia yang beradab. Dengan keputusan yang langsung membuat publik terperangah dan merinding,
April memilih untuk mewujudkan mimpi terbesar kedua orang tuanya, memiliki rumah mewah yang layak. Bukan sekedar renovasi kecil atau cicilan rumah sederhana, April langsung menghadiahkan 1 unit rumah megah sebagai simbol baktinya yang tak bertepi. Keputusan ini lahir dari ingatan mendalam April tentang masa-masa sulit saat ibunya harus berjuang keras hanya untuk membeli beras. April tidak ingin menikmati kemewahannya sendirian. Ia ingin orang tuanya menjadi orang pertama yang merasakan buah dari setiap air mata dan keringatnya di panggung DA7. Rumah itu berdiri bukan sebagai pamer kekayaan, melainkan sebagai prasasti cinta seorang anak yang tahu cara membalas budi. Kisah ini langsung viral dan memicu diskusi nasional tentang pentingnya bakti kepada orang tua. April mengajarkan bahwa setinggi apapun kita terbang, tanah tempat kita berpijak adalah doa-doa orang tua yang harus kita muliakan. Keputusan memberikan rumah mewah ini menjadi pukulan telak bagi tren pamer kemewahan tanpa makna, menjadikan April sebagai simbol kesalehan anak di era modern. Jejak perjuangan masa lalu, dari nyanyi demi beras hingga jadi miliarder muda. Untuk memahami mengapa kado rumah mewah tersebut begitu menyentuh, kita harus menengok kembali pada sejarah kelam dan pahit yang pernah dilalui Aprilia Midasaleha. Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, April sudah memikul beban hidup yang sangat berat. Dulu, di sudut kota Cirebon, ia harus berkeliling dari satu panggung kampung ke panggung lainnya, bernyanyi hingga larut malam demi mendapatkan upah yang hanya cukup untuk membeli beberapa kilogram beras. Tidak jarang ia harus menahan lapar dan rasa lelah yang luar biasa demi membantu ekonomi keluarganya yang serba kekurangan. Setiap nada yang ia keluarkan di panggung DA7 sebenarnya adalah akumulasi dari rasa sakit dan harapan yang ia pendam selama bertahun-tahun. Perjalanan dari seorang penyanyi keliling dengan ongkos pas-pasan menuju status sebagai miliarder muda yang mampu membeli rumah mewah adalah sebuah plot twist kehidupan yang paling sempurna. April tidak mendapatkan kesuksesannya secara instan. Ia membelinya dengan ketekunan, kesabaran, dan ketulusan hati yang tidak pernah luntur. Transformasi hidupnya menjadi bukti nyata bahwa takdir bisa berubah jika diiringi dengan usaha keras dan doa orang tua yang tulus. Kisah perjuangan masa lalu April inilah yang membuat setiap kemenangannya terasa sangat emosional bagi publik, karena mereka merasa ikut menjadi bagian dari proses perubahan nasib seorang anak manusia yang jujur dalam berjuang. Karakter di balik layar, kesederhanaan yang membuat Inul Daratista terpukau. Popularitas dan uang dalam jumlah besar seringkali menjadi racun yang mengubah kepribadian seorang artis baru, namun tidak bagi April Cirebon. Di balik layar, April tetaplah gadis kecil yang sopan, tidak sesumbar, dan tetap menjaga sikap rendah hati kepada siapapun, termasuk kepada para kru televisi. Sikap inilah yang membuat diva dangdut sekelas Inul Daratista merasa terpukau dan memberikan pujian setinggi langit. Inul melihat bahwa April memiliki aura yang berbeda, sebuah pancaran jiwa yang bersih dari ambisi buta. April tidak pernah mengumbar berapa nominal honornya atau berapa harga rumah yang ia beli untuk orang tuanya. Ia memilih untuk tetap tenang dan fokus pada pengembangan kualitas vokalnya. Kerendahan hati April di tengah banjir pujian adalah sesuatu yang sangat langka di era media sosial yang penuh dengan pencitraan. Bagi pelaku industri, sikap April adalah jaminan bahwa ia akan memiliki umur karir yang panjang, long-term career. Karakter April yang tidak haus akan validasi kemewahan justru membuat nilainya di mata promotor semakin tinggi. Ia membuktikan bahwa sukses tidak harus mengubah diri kita menjadi orang lain, melainkan justru memperkuat jati diri kita sebagai manusia yang tahu diri. Ketulusan April inilah yang menjadi alasan mengapa ia lebih dicintai daripada juara lainnya. Ia memberikan kedamaian di setiap kehadirannya, bukan sekedar hiburan vokal yang kering tanpa nyawa. Perang emosi di media sosial, saat juara 3 menjadi trending topik abadi. Meskipun kompetisi telah berakhir, nama April Cirebon seolah menolak untuk hilang dari daftar trending topik media sosial. Setiap potongan video penampilannya, terutama saat ia tersanggol dan dipeluk oleh Selviama, terus diputar ulang hingga ditonton puluhan juta kali. Netizen dari berbagai lapisan masyarakat bersatu memberikan dukungan moral yang luar biasa. Kolom komentar di akun resmi Indosiar dibanjiri oleh narasi bahwa April adalah juara sesungguhnya. Terjadi sebuah fenomena di mana masyarakat merasa memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan April, seolah-olah ia adalah adik atau anak bagi mereka semua. Perang emosi ini membuktikan bahwa selera publik saat ini sudah bergeser. Mereka tidak lagi hanya mencari penyanyi dengan teknik vokal yang sempurna, tetapi mereka mencari cerita dan jiwa di balik suara tersebut.
April telah menjadi simbol dari kemenangan rakyat kecil yang berhasil mendobrak batasan melalui bakat murni. Keberhasilannya membelikan rumah mewah menjadi puncak dari segala pembicaraan di media sosial, memicu jutaan doa agar rezeki April terus mengalir deras. Viralnya kisah April bukan hasil dari settingan atau gimik murahan, melainkan hasil dari sebuah narasi kejujuran yang secara alami menggerakkan hati nurani publik untuk terus mendukung dan menjaganya agar tetap eksis di dunia hiburan yang keras. Simbol harapan daerah, April sebagai inspirasi anak bangsa dari Cirebon. Bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya, keberhasilan April bukan hanya soal karir pribadi, melainkan soal kebanggaan daerah. April telah menjadi simbol harapan bagi ribuan anak-anak di pelosok daerah yang bermimpi untuk mengubah nasib melalui jalur seni. Keberhasilannya membuktikan bahwa asal-usul dari keluarga tidak mampu bukanlah penghalang untuk mencapai istana negara atau istana mewah hasil kerja sendiri. April menunjukkan bahwa identitas lokal, seperti cengkok khas Pantura dan gerakan teatrikal yang kental dengan budaya daerah, jika dikemas dengan ketulusan, akan mampu memukau dunia. Ia menjadi inspirasi nyata bagi generasi muda untuk tetap bangga dengan akar budayanya sendiri. Di setiap wawancara, April tidak pernah lupa menyebutkan asalnya, menunjukkan rasa syukur yang mendalam atas dukungan masyarakat Cirebon yang telah mengawalnya sejak awal. Kado rumah mewah untuk orang tuanya pun dipandang sebagai simbol keberhasilan budaya bakti yang masih sangat kental di lingkungan masyarakat daerah. April kini bukan hanya milik keluarga atau Cirebon, ia telah menjadi milik bangsa Indonesia sebagai contoh nyata bahwa kesuksesan yang paling berkilau adalah kesuksesan yang dibarengi dengan pemuliaan terhadap orang-orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh keprihatinan. Analisis industri. Mengapa April lebih meledak daripada juara utama? Banyak pengamat industri hiburan yang mencoba membedah mengapa April Cirebon justru memiliki daya ledok yang lebih kuat dibandingkan sang juara satu atau kedua. Secara teknis vokal, semua finalis DA7 memang memiliki kualitas di atas rata-rata, namun April memiliki indikator emotional connection yang paling tinggi. Dalam dunia marketing, koneksi emosional adalah kunci utama dari loyalitas konsumen. April memiliki kisah hidup, storytelling yang paling otentik dan menyentuh, mulai dari perjuangan makan hingga bakti membelikan rumah. Hal ini membuat fans April tidak hanya menjadi pendengar musik, tetapi menjadi pembela setia yang siap mendukung karirnya secara militan. Selain itu, aura underdog yang pihak yang kurang diunggulkan namun memiliki potensi besar yang melekat pada April saat ia tersenggol justru menjadi katalisator bagi simpati publik yang masif. Penyelenggara acara menyadari bahwa mengundang April bukan hanya soal kualitas suara, tetapi soal mendatangkan massa yang baper dan penuh semangat. Fenomena honor April yang melejit membuktikan bahwa nilai seorang artis ditentukan oleh seberapa besar pengaruh emosionalnya terhadap audiens. April pemenanten kompetisi di dunia nyata, sebuah panggung yang jauh lebih luas dan lebih jujur daripada panggung kompetisi televisi manapun. Finale, keajaiban doa orang tua dan masa depan sang diva Pantura. Sebagai penutup dari segala narasi dramatis ini, kisah April Cirebon adalah sebuah pengingat agung tentang kekuatan doa orang tua yang tidak pernah putus. Rumah mewah yang ia persembahkan bukanlah sekadar bangunan beton, melainkan wujud fisik dari doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam oleh ayah dan ibunya. April telah melampaui gelar juara formal, ia telah meraih gelar anak berbakti yang kehormatannya jauh lebih abadi daripada sebuah trofi berlapis emas. Masa depan April di industri musik Indonesia kini terbentang sangat luas. Dengan dukungan penuh dari Indosiar, bimbingan para senior seperti Lesti dan Inul, serta cinta dari jutaan penggemar, April diprediksi akan menjadi salah satu pilar utama musik dangdut Indonesia di masa depan. Namun, kita semua tahu bahwa sebesar apapun April nanti, ia akan tetap menjadi gadis kecil yang sama. Gadis yang akan selalu mencium tangan orang tuanya dan mengingat setiap butir beras yang dulu dibelinya dari hasil menyanyi di panggung hajatan. Selamat untuk April Cirebon, panggung dunia menantimu. Namun, istana cinta yang kau bangun untuk orang tuamu adalah mahakarya terbesarmu yang akan selalu dikenang lebih lama dari lagu apapun yang kau nyanyikan. Dari juara ke hati, dari bakti ke abadi. Sejarahmu baru saja dimulai dengan sangat indah di bawah langit Indonesia.